wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kakak siapa ya? Oh iya kak, tak kenal maka tak sayang ya Kak, katanya kalau pepatah orang mengatakan gitu ya kak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Salama. Saya dari Pendidikan Luar Biasa angkatan 2023 PLBD dan saya berasal dari Kota Mojokerto. Kalau saya sendiri, Litisi Banyu Bening Artono, biasanya dipanggil Kak Bening saja. Ini teman saya. Saya Farah Hamidah Fitriani, biasanya juga dipanggil Farah saja. Kami ini dari kelas BG PAUD 2023A ya, Kak. Oke kak. Kakak mungkin ada panggilan yang bisa kami panggil. Namanya bagaimana, Kak? Kalau saya bisa dipanggil dengan Miftah kak. Kak Miftah berarti. Iya. Kak Miftah, apakah ada kegiatan khusus di kampus yang kakak ikuti? Untuk kegiatan itu ada sih kak gitu. Ikut ini apa PSDI kayak organisasi kayak UKKI gitu kak gitu. Ya, itu kegiatannya apa aja contohnya? Contohnya itu kayak waktu itu kayak ada public speaking, kayak lomba-lomba pidato kayak gitu-gitu sih kak. Iya Kak. Terus kalau fasilitas di kampus ini kira-kira sudah memadai Kak untuk kakaknya? Kalau di saya sendiri ya kak ya, terutama di pendidikan luar biasa itu sudah sangat memadai sih kak, karena kan udah ada jalur-jalur tentang ini guiding blocknya, terus setiap kelas-kelas itu juga ada tulisan braille-nya gitu, setiap ruangan-ruangan itu sehingga bisa memudahkan untuk saya menuju ke kelas yang sudah disepakati oleh dosen dan juga PJ terkait dengan contohnya hari ini kuliahnya di kelas ini gitu ya kak ya, jadi langsung saja gitu. Terus untuk website UNESA itu sendiri saya juga sebagai tunanetra itu udah bisa menjangkau ke sana kak, karena di mana SSO UNESA itu websitenya itu sudah di setting agar itu bisa agar website tersebut bisa kebaca oleh screen reader atau NVDA. Ya, di mana aplikasi NVDA dan screen reader tersebut itu sebuah aplikasi pembaca layar yang dimana aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk anak-anak memiliki hambatan penglihatan seperti saya ini. Itu contoh penggunaannya bagaimana ya Kak? Saya baru dengar itu. Mungkin di HP aja ya kak ya gitu. Mungkin di HP juga ada, di laptop juga ada sih kak. Bentar ya kak. Ada vokalizer suara, ada macam-macam sih kak aplikasinya, ada Jeswo gitu. Kalau di laptop itu ada NVDA atau screen reader gitu kak, dimana aplikasi-aplikasi tersebut itu untuk pembaca layar. Jadi apa aja yang ada di HP atau di laptop itu semua dibacakan dengan aplikasi tersebut. Jadi berdasarkan suara gitu ya kak ya? Iya, berdasarkan suara. Terus kemudian seberapa penting sih dukungan dari lingkungan kampus atau bentuk dukungan yang paling dibutuhkan buat kakaknya itu gimana? Mungkin saya sebagai disabilitas itu nggak hanya menginginkan fasilitas yang mendukung aja ya kak ya, lebih tepatnya itu juga dari orang-orang sekitar kita. Mungkin saya juga butuh dukungan dari teman-teman sekeliling, selalu mensupport gitu ya kak ya. Kalau di dalam kampus itu sendiri mungkin saling menerima satu sama lain gitu, saling merangkul gitu kak, saling menyapa kayak gitu. Karena kan itu sangat penting ya kak, agar saya itu lebih semangat lagi untuk berkuliah, kayak percaya diri gitulah kak istilahnya. Ya, harapannya kakak untuk masyarakat umum khususnya. Iya, nah ini sih kak yang saya sangat sedihkan itu untuk saat ini itu terutama untuk saya yang tunanetra ya kak, kalau mungkin jalan di tengah-tengah masyarakat mungkin pakai tongkat atau digandeng kayak sama orang gitu ya kak, dibantu sama orang itu pasti itu saya itu jadi perhatian publik gitu, dilihatin dari ujung rambut sampai kaki gitu loh ya kak ya, sehingga itu membuat
kami itu tidak nyaman gitu ya. Kayak masyarakat itu kayak penasaran banget gitu loh Kak ya, tentang kita itu kok kayak gitu ya, maksudnya tuh mereka itu ini sih Kak, kayak lebih tepatnya tuh mungkin ngejek atau gimana ya, saya nggak tahu gitu. Saya berharapnya itu untuk masyarakat itu tolong dong, walaupun setidaknya mereka nggak mau bantu itu jangan kayak dilihatin aja gitu loh, jangan kayak dibisik-bisik kayak tentang kode-kode apa gitu loh biasanya itu Kak. Karena kan memang kita tetap sama-sama manusia ya. Iya, Semua itu harus diperlakukan ya. iya, mungkin kayak contoh ya Kak ya, mungkin saya dibantu sama cowok, mungkin kan namanya juga orang pengen bantu ya Kak ya. Lah itu pasti itu kayak jadi sesuatu yang sangat mengerikan gitu loh di masyarakat itu gitu. Padahal di luaran sana mungkin teman-teman tipikal yang biasanya mereka itu sorry ya Kak ya, pacaran atau gimana, itu kenapa kok nggak pernah jadi perhatian publik Kak, tapi kenapa yang tunanetra itu selalu jadi perhatian publik gitu. Itu yang saya tanyakan, apakah ada bedanya? Kalau memang ada, apa yang membuat perbedaan itu gitu. Padahal kita sebagai manusia itu kan memiliki hak yang sama gitu. Mungkin mengenai cara mendukung teman-teman yang memiliki disabilitas itu untuk orang yang normal, maksudnya untuk yang maksudnya itu bagaimana kita sebagai teman-teman tipikal untuk mendukung teman-teman disabilitas. Iya, gitu iya. apa, Kak? Iya. Ya tentunya itu sangat mudah sih Kak sebenarnya ya, setidaknya saling sapa gitu ya Kak ya, salam sapa gitu, ngajak perkenalan gitu aja sih Kak, sebenarnya udah cukup gitu. Nanti kalau saya lewat Mbak Lifta, Iya. siapa kalian? Iya, terus ini sih menawarkan bantuan Kak, ada yang bisa saya bantu gitu Kak. Kalau memang dia mau ya mau, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu Kak. Soalnya kami itu terkadang juga agak bingung Kak. Kita memandang disabilitas itu kadang sudah mampu melakukan sendiri gitu Kak. Kadang gitu. kami juga bingung apakah itu perlu dibantu atau tidak gitu. Iya, mungkin kalau memang mereka tidak memerlukan bantuan memang iya sih. Mungkin saya sendiri kan udah bisa ya Kak ya, setidaknya menawarkan diri, entah dia mau apa enggak itu terserah mereka gitu. Jadi ya kuncinya emang komunikasi dulu ya. Iya, setidaknya berkomunikasi gitu. Soalnya berbicara di belakang, di sini. Iya, bisik-bisik Kak, misal dibantu nggak ya gitu lah, betul lagi gitu. Soalnya Nah, kadang kan takutnya malah kalau misal menawarkan diri takut sakit hati, soalnya mungkin kan udah bisa sendiri gitu. oh, insya Allah enggak kok Kak. Insya Allah di seluruh tunanetra, insya Allah mereka tahu gitu. Kalau memang pasti ada yang menawarkan bantuan gitu. Kalau misal enggak ya enggak apa-apa gitu. Enggak Kak, berarti mungkin dia udah bisa. Kalau dibantu ya sudah, berarti mereka pengen butuh bantuan. Saya juga nggak pernah sakit hati kok Kak, soalnya kalau ada orang yang menawarkan bantuan gitu. Mungkin itu saja ya wawancara dari kami. Terima kasih sebelumnya. Apa ada pesan terakhir yang bisa disampaikan? Pesan terakhir untuk teman-teman dan juga kakak-kakak, sebelumnya terima kasih ya Kak karena saya dan juga kesan dan pesan untuk dosen-dosennya Kakak juga gitu. Sebelumnya terima kasih karena Kakak dan teman-temannya Kakak dan juga para dosen-dosen Kakak itu memperjuangkan tentang pendidikan inklusi ini, meramaikan apa sih disabilitas itu kayak gimana sih gitu. Terus kekurangan apa sih yang memang saat ini yang dibutuhkan gitu, dukungan seperti apa yang dibutuhkan gitu, dan juga tadinya juga membahas tentang masyarakat gitu kan. Soalnya mungkin kalau di lingkungan kuliah atau di kampus ini mungkin mahasiswanya itu sudahlah gitu ya Kak, intinya itu nggak yang terlalu kayak gimana gitu ya Kak ya. Tapi yang untuk saat ini yang mungkin parah
itu yang masih di sekitaran tengah-tengah masyarakat, Kak. Gitu. Jadi di luar kampus itu yang agak susah gitu ya Pak. Iya, mungkin yang disabilitas itu mungkin masih dipandang rendah gitu kan. Terus selalu jadi bahan penglihatan kayak gitu, jadi bahan perhatian kayak gitu-gitu sih, Kak. Sebenarnya kan kami juga nggak perlu dikasihani ya, cukup disemangati gitu, Kak, sebenarnya. Itu aja sih, Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak. Iya. Jadi pesan dan kesan saya terhadap pendidikan inklusif mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Pendidikan inklusif sendiri tidak hanya memberikan akses ke pendidikan, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Nah, setiap siswa terlepas dari latar belakang atau kebutuhan khusus memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan dukungan yang tepat, kita dapat membantu mereka meraih potensi penuh dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang mengakomodasi perbedaan, tetapi juga merayakan dan memanfaatkan kekuatan keberagaman untuk menciptakan budaya belajar yang lebih baik. Pesan dalam pendidikan inklusif adalah tak semua anak. Mari ciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung, di mana setiap siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat berkembang bersama dengan menghargai perbedaan. Kita membangun masyarakat yang lebih adil dan empatik. Untuk pesan dalam pendidikan inklusif, pendidikan memperkaya pengalaman belajar, mengajarkan siswa untuk saling menghargai dan berkolaborasi. Hal ini membentuk generasi yang lebih toleran dan peduli, serta mempersiapkan mereka untuk dunia yang beragam. Dengan mendukung pendidikan inklusif, kita menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua anak. Inklusivitas adalah sikap untuk menerima dan menghargai keberagaman dan perbedaan orang lain. Inklusivitas dapat membuat kita lebih terbuka dan memahami setiap kebutuhan orang lain. Berada di lingkungan yang sama dengan para penyandang disabilitas mengajarkan saya bahwa setiap orang memiliki perbedaan yang dapat saling melengkapi. Kita perlu menciptakan lingkungan yang ramah untuk setiap individu, termasuk anak berkebutuhan, agar dapat tercipta lingkungan yang baik dan membuat setiap individu merasa diterima dan dihargai. Seperti yang disampaikan oleh Kak Mita tadi, dapat disimpulkan bahwa anak disabilitas masih sering mendapatkan tatapan atau bisikan saat mendapatkan bantuan atau bahkan ketika hanya melakukan aktivitas sehari-hari. Pesan saya untuk masyarakat adalah untuk lebih menghormati dan saling menghargai perbedaan, terutama pada penyandang disabilitas. Kita harus saling, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong dan mendukung kegiatan yang ada. Mengapa kita harus menyambut perasaan kita jika kita bisa menyemangati dan saling tolong-menolong dengan sekian, terima kasih.